Kepada para sahabat, kita masih akan tetap melanjutkan sesi kita yang kedua, yaitu dari Pak Sony Sukada. Selamat sore Pak Sony. Kita akan bicara tentang tutup tambang, membuka masa depan, pelajaran dari dua dokumen mutakhir dari ICMM. Silakan Pak Sony. Oke, sebelum ke sini, kita share dulu yuk. Buat kenalan sama Pak Sony mungkin. Kalau Mas Jalal saya udah nggak pernah mau share lagi karena udah hafal setiap saat. Pak Sony juga sudah cukup sering ada di layar SCRD ya. Saat ini beliau selaku Senior Advisor di Social Investment Indonesia dan beliau juga pernah menjadi Executive Director dari CCPHI, pernah menjadi Sustainability Director dari ANJ Agri Group dan juga di Danone Aqua dan punya pengalaman yang lebih dari 30 tahun lebih nih di bidang sustainability management untuk oil and gas, mining, food beverage, and oil palm and sago plantation sector. Ini banyak sekali ya pengalamannya beliau. Walaupun mungkin kalau S1-nya di UI di Universitas Sosial di FISIP UI dan S2-nya Tourism Management, pada akhirnya nyemplungnya ke arah sustainability. Oke, Pak Sony nanti semakin sering ya muncul di SCRD. Oke, boleh dilanjut materinya, silakan. Baik, tadi Mas Rizky udah powerful banget gitu ya menjelaskan oh, kota hantu gitu ya. Memang kita perlu membayangkan kalau satu hari tambang besar itu berhenti operasi, itu apa sih yang terjadi sudah setelah itu gitu ya. Apakah hanya akan meninggalkan lubang dan masalah, atau justru bisa membuka peluang baru? Apakah akan dikenang sebagai pihak yang mengatakan thank you and goodbye gitu ya? Atau sebagai pihak yang akan selalu diingat sebagai bapak pembangunan gitu. Hari ini kita akan membahas bagaimana menutup tambang itu sebenarnya juga bisa berarti membuka masa depan. Ini belajar dari panduan global terbaru ICMM. Selama ini kan kita pikir penutupan tambang hanya soal menutup tambang dan memperbaiki lingkungan. Tapi riset yang terbaru menunjukkan ada hal yang sama pentingnya, yaitu aspek sosial. Bagaimana nasib pekerja, identitas komunitas, bagaimana dengan kesehatan masyarakat. ICMM itu sudah mengidentifikasi setidaknya ada 16 aspek sosial kunci terkait penutupan tambang. Kalau di ini Australia dan Kanada bahkan sudah mewajibkan analisis sosial sejak awal. Jadi penutupan tambang itu bukan cuma urusan teknis, tapi juga urusan manusia terutama. Next. Pendekatan terintegrasi itu seperti apa sih? Bayangin aja seperti merancang sebuah kota baru gitu ya. Jadi pendekatannya harus multidisiplin, menggabungkan ilmu lingkungan, ilmu ekonomi, sosial, budaya, pengetahuan lokal. Begitu juga dengan menutup tambang. Nggak bisa dikerjakan hanya oleh satu pihak. Masyarakat kan bukan hanya penonton, tapi seharusnya menjadi mitra aktif dalam merancang masa depan mereka sendiri. Perencanaan itu harus dimulai sejak tambang dibuka, bukan saat semuanya hampir selesai. Seperti tadi Mbak Peggy mengatakan bahwa memang banyak data-data kita bahwa tambang itu ada yang tinggal 10 tahun lagi, tinggal 5 tahun lagi, atau bahkan di bawah 5 tahun lagi udah harus tutup tambang. Menutup tambang sering dianggap sebagai beban biaya. Waduh, biayanya besar nih. Tapi kalau direncanakan sejak awal, justru bisa membuka peluang baru. Kalau tadi Mas Reski bilang, tipis lah, kecil kemungkinan gitu ya membuka peluang baru. Tapi kalau dipikirin benar-benar sebenarnya masih ada gitu peluangnya. Kita menjaga positivisme lah ya, gitu ya. Masih ada harapan gitu. Misalnya untuk energi bersih, pertanian, ekonomi sirkular. Jadi bukan sekedar menutup tambang, tapi menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. IRM sudah mengidentifikasi 4 pendorong utama yang harus dimanfaatkan dalam perencanaan penutupan, yaitu harus ada investasi, harus ada keterlibatan pemangku kepentingan, harus ada inovasi, dan kemitraan. Pendekatan ini menekankan pentingnya merancang dan mengoperasikan tambang
dengan mempertimbangkan penutupan sejak awal, serta mengembangkan ekonomi pasca tambang yang memungkinkan pengelolaan lahan di masa depan. Nah, ICMS sudah mengeluarkan yang terbaru Panduan Praktik Baik Penutupan Tambang Terintegrasi edisi ketiga. Jadi di sini ICMM mengingatkan kita bahwa penutupan tambang adalah fase penting, bukan sampingan. Mereka menyarankan agar rencana penutupan tambang menjadi bagian dari seluruh perjalanan tambang. Supaya apa? Supaya risikonya berkurang dan kepercayaan masyarakat terjaga. Apa sih yang dimaksud dengan penutupan yang terintegrasi? Ini adalah sebuah proses yang dinamis dan berulang dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi sejak dini. Penutupan tambang itu bukan pekerjaan mendadak, tapi harus dipikirkan sejak awal dengan melihat aspek-aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hanya dengan cara ini kita bisa mengurangi risiko, menghitung biaya dengan lebih akurat, dan menyiapkan masyarakat agar tidak terguncang ketika tambang berhenti. Seperti tadi cerita dari Mas Reski, masyarakat tiba-tiba kaget dari yang dulunya aktif mempunyai pendapatan, terus tiba-tiba hilang begitu aja gitu ya. Apa saja sih elemen kunci perencanaan penutupan menurut ICMM? ICMM itu memerinci ada 16 elemen penting. Jadi kalau kita bicara elemen itu seperti resep masakan gitu ya. Jadi kalau satu bahan hilang, hasilnya bisa gagal. Dari awal itu harus jelas visinya apa dan datanya harus lengkap, tujuan penggunaan lahan setelah tambang sampai keterlibatan masyarakat. 6 elemen awal mulai dari memasukkan penutupan ke rencana bisnis, mengumpulkan data secara konsisten, menetapkan visi yang jelas, merencanakan penggunaan lahan pasca tambang, melibatkan semua pihak hingga mengidentifikasi risiko dan peluang. Keenam ini bisa dianggap sebagai sebuah fondasi. Kemudian 6 elemen berikutnya merupakan elemen teknis, melakukan kegiatan penutupan nyata, menetapkan indikator keberhasilan, melakukan penutupan progresif, menyiapkan transisi sosial, menghitung biaya, dan membuat rencana detail. Inilah tahap di mana rencana mulai diterjemahkan jadi aksi. 4 elemen terakhir merupakan pengawasan dan tata kelola, di mana di situ memantau hasil, memastikan lahan bisa dikembalikan kepada pemerintah atau masyarakat, punya rencana untuk penutupan mendadak, dan memastikan tata kelola yang baik. Ini adalah kunci keberlanjutan setelah tambang benar-benar berhenti. Seperti membangun rumah sebenarnya, kalau fondasinya kuat, bangunannya nggak mudah goyah. Lalu penutupan progresif itu apa? Ini adalah kegiatan penutupan selagi tambang masih beroperasi. Jadi alih-alih menunggu sampai tambangnya habis semuanya, perusahaan sebenarnya punya kesempatan untuk bisa memulai menutup sebagian lahan lebih awal. Ini seperti mencicil pekerjaan rumah gitu ya, lebih ringan, lebih dipercaya, dan memberi pelajaran berharga sebelum penutupan besar dilakukan. Contohnya, misalnya dengan mereklamasi lahan yang sudah tidak digunakan atau menanam vegetasi penutup. Misalnya Indo Tambang Raya itu telah mengawali langkahnya dengan mereklamasi tambang berbasis konservasi. Ada lagi BIB itu lubang tambangnya, airnya dikelola, kemudian diserahkan ke BUMDes menjadi air minum yang siap minum. Transisi sosial inilah jantung penutupan tambang. Apa sih jantung dari penutupan tambang? Manusianya. Apa yang akan terjadi pada ribuan pekerja dan komunitas sekitar?
Transisi sosial membantu mereka menemukan masa depan baru. Bisa lewat pelatihan ulang, upskilling, reskilling, usaha lokal, atau program sosial. Kalau tidak disiapkan, penutupan bisa meninggalkan trauma. Kalau dikelola baik, justru bisa menjadi kesempatan emas. Meskipun sulit gitu ya diestimasi biayanya berapa sih, tapi biaya ini penting untuk dimasukkan sebagai total estimasi biaya penutupan. Lalu kalau kita melihat komponen finansial dari penutupan tambang, urusan biaya ya nggak kalah pentingnya. Karena yang kita bicarakan di sini adalah rencana puluhan tahun ke depan. Eh, Estimasi biayanya bisa estimasi biaya siklus hidup aset, life of aset gitu ya. Kemudian estimasi biaya kewajiban keuangan, estimasi biaya penutupan mendadak, karena bisa aja dari perkiraan 10 tahun tapi 6 tahun sudah harus tutup. Kemudian ada estimasi biaya regulasi sebagai bagian jaminan keuangan. Dengan demikian, perusahaan itu harus menyiapkan sumber daya finansialnya sejak dini untuk semua skenario, baik penutupannya normal, penutupannya mendadak, hingga dana jaminan agar masyarakat tidak ditinggalkan begitu saja. Menutup tambang itu tidak bisa dikerjakan perusahaan sendirian, nggak mungkin lah. Pemerintah sendirian juga nggak mungkin. Jadi baik perusahaan, pemerintah, masyarakat, LSM, akademisi, itu semua harus duduk bersama. Perusahaan pun harus bergeser perannya, bukan lagi sebagai penguasa tambang, tapi sebagai mitra yang membuka ruang partisipasi. Hanya dengan cara ini transisi bisa adil dan berkelanjutan. Kenapa perlu banyak pihak? Karena penutupan tambang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Kolaborasi merupakan satu-satunya jalan agar transisi sosial ekonomi berjalan adil dan berkelanjutan. Penutupan tambang itu sebuah perubahan yang sangat besar. Lahannya harus bisa dimanfaatkan kembali, pekerjanya perlu memiliki keterampilan baru, dan komunitas harus bisa menjaga identitas serta kohesi sosialnya. Konteks lokal akan menentukan apakah perubahan ini akan menjadi krisis atau peluang. Apakah pendekatan multi-stakeholder itu sebuah keniscayaan? Ya, memang pendekatan multi-stakeholder itu punya tantangan yang besar gitu ya, tidak mudah. Tapi membangun kepercayaan kan butuh waktu panjang, sementara perusahaan biasanya berpacu dengan jadwal yang singkat. Informasi sering tidak seimbang, konflik lama bisa muncul kembali, tapi tantangan ini justru alasan mengapa pendekatan kolaboratif mutlak diperlukan. Apa sih manfaatnya? Bisa meningkatkan transparansi, mendorong rasa memiliki bersama, membangun visi bersama untuk masa depan pasca tambang, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, memberikan suara kepada pemangku kepentingan yang akan hidup dengan warisan pasca penambangan, dan membantu menyelaraskan hasil transisi dengan aspirasi masyarakat. Ini ragam pendekatan dengan stakeholder atau disebut dengan pendekatan multi-stakeholder dan bagaimana peran perusahaan. Jadi sebenarnya ICMM di panduan ini sudah memberikan banyak cara praktis. Dan ada ICMM sudah mengidentifikasi ada 9 jenis pendekatan dari perencanaan, penyelenggaraan, perencanaan, implementasi, dan pemantauan. Jadi dari membentuk kelompok konsultasi, membuat rencana regional, sampai mendirikan yayasan atau usaha bersama di lahan bekas tambang. Dan peran perusahaan juga bisa sebagai penghubung,
peserta, fasilitator, atau advokat. Intinya bukan lagi bekerja sendiri, tapi menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. Untuk bisa berkolaborasi, maka perusahaan sendiri harus siap. Pimpinannya harus punya komitmen, nilai-nilainya diselaraskan, sumber dayanya tersedia, dan ada penghormatan kepada keragaman masyarakat. Di panduan itu juga disampaikan contoh-contoh nyata dan juga alat praktikal. Dari Kanada hingga Indonesia sebenarnya ada banyak contoh sukses. Kalau Mas Rizky tadi menyampaikannya ada yang sukses tapi banyak juga yang gagal gitu ya. Di kalian misalnya semua pihak duduk bersama mencari solusi. Ada juga bekas tambang yang diubah menjadi pembangkit surya. Semua ini menunjukkan penutupan bisa jadi awal, bukan akhir. Jadi ini bukan teori, tapi nyata bisa dilakukan. Untuk itu ICMM juga menyediakan alat bantu praktis dari penilaian kesiapan multi stakeholder, pemetaan jaringan pemangku kepentingan, penilaian kapabilitas mitra, perencanaan skenario dan visi, dan lain-lain. Tapi intinya alat bantu ini adalah alat bantu untuk memetakan pemangku kepentingan, menilai kesiapan mitra, membuat skenario masa depan hingga indikator untuk memantau hasil transisi. Supaya kolaborasi ini bisa menjadi lebih terstruktur. Jadi apa yang bisa kita lakukan di Indonesia? Pertama, jangan tunda. Rencana pasca tambang itu harus dibuat sejak hari pertama tambang dibuka. Kedua, pelajari standar internasional lalu sesuaikan dengan konteks lokal. Ketiga, dorong pemerintah membuat aturan yang jelas untuk tambang yang sudah terlanjur berjalan tanpa rencana. Bagaimanapun masih ada waktu untuk melakukan yang terbaik dalam sisa waktu yang tersedia. Lalu buatlah program sosial jangka panjang. Tadi kalau Rizky bilang, mulai hindarilah donasi-donasi atau kegiatan-kegiatan yang hanya berorientasi jangka pendek gitu ya. Tapi kita udah harus jangka panjang, bukan sekedar donasi. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga dokumentasikan semua pengalaman itu, lakukan penelitian dan mempublikasikan temuan agar kita semua bisa belajar. Dan yang paling penting itu adalah ubah cara pandang. Penutupan tambang adalah peluang untuk membuka masa depan. Begitu yang bisa disampaikan, Mbak Peggy. Saya kembalikan, terima kasih.